Om Swastiastu. Om Awiganastu Namo Buddhaya. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya Inyoman Pase, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dengan wilayah binaan Kecamatan Kubu, akan membawakan sebuah materi tentang keutamaan daripada Kuangan. Nah, kalau kita berbicara tentang Kuangan, mungkin tidak asing lagi di antara kita bahwasanya Kuangan itu adalah merupakan sarana upacara yang paling utama dan dipergunakan untuk upacara-upacara. Nah, oleh sebab itu saya rasa pembuatan dan fungsi makna daripada Kuangan itu kemungkinan sudah banyak yang tahu. Nah, oleh sebab itu saya juga memberanikan diri untuk mengangkat materi tentang Kuangan demi untuk keseragaman dalam pembuatan Kuangan dan sarana-sarana apa yang digunakan dalam pembuatan Kuangan itu. Umat sedharma yang berbahagia, keutamaan daripada Kuangan di dalam lontar Bradara Upanishad dijelaskan bahwasanya Kuangan merupakan simbol daripada Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa, atau disebutkan adalah mengharumkan nama Tuhan. Nah, kemudian juga di dalam lontar Sri Jaya Kasunu, Kuangan adalah merupakan simbol dari Tuhan atau lambang aksara suci dari Tuhan, ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, aksara suci daripada Tuhan itulah yang disebut dengan aksara suci Ongkara. Nah, aksara suci Ongkara ini itulah merupakan gabungan daripada 3 aksara suci daripada Tuhan. Yang pertama adalah aksara suci Ang, itu adalah aksara suci daripada Dewa Brahma. Kemudian aksara suci Mang, itu adalah aksara suci dari Dewa Siwa. Kemudian aksara suci Ong adalah aksara suci dari Dewa Wisnu. Nah, oleh sebab itulah Kuangan merupakan sarana upacara yang sangat penting dan utama, karena di samping kita pakai pada saat pemuspayan, juga Kuangan digunakan pada saat upacara Pancayadnya. Seperti ambilkan contoh dalam pelaksanaan Pancayadnya, yang pertama adalah pelaksanaan upacara Dewa Yadnya. Nah, dalam pelaksanaan upacara Dewa Yadnya, Kuangan sering dipergunakan, misalnya adalah dalam pelaksanaan pemuspayan. Jadi itu akan menggunakan sarana Kuangan. Kemudian pada saat Nedunang Ide Betara juga Kuangan sangat penting digunakan, yaitu pada tapakan pelinggih. Yang namanya tapakan pelinggih itu haruslah ada Kuangan untuk mengharumkan nama Tuhan. Nah, kemudian di samping itu ada dalam pelaksanaan upacara Resi Yadnya. Nah, itu juga akan menggunakan Kuangan sebagai sarana utama. Kemudian ada dalam pelaksanaan upacara Pitra Yadnya. Nah, itu juga akan menggunakan banyak Kuangan, seperti halnya adalah dalam Pitra Yadnya seperti dalam hal meringkas. Ada yang disebut dengan ngeringkes sawe. Nah, itu akan menggunakan kurang lebih 25 Kuangan. Kemudian dalam pengerorasan juga akan ada Kuangan yang dipergunakan di sana adalah 25 Kuangan. Kemudian dalam manusia Yadnya, jadi ada juga mempergunakan Kuangan seperti halnya dalam pelaksanaan otonan. Jadi ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, termasuk juga pelaksanaan mempendas
itu akan menggunakan sarana kuangen. Kemudian pada saat kematian juga akan menggunakan berbagai macam kuangen. Nah, kemudian ada pada saat pelaksanaan upacara budayanya juga menggunakan kuangen. Nah, untuk itulah saya akan mempraktekkan cara pembuatan kuangen dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembuatan sebuah kuangen. Jadi yang pertama saya perkenalkan dalam pembuatan kuangen ini ada yang namanya kojong. Jadi adalah bentuknya semacam ini. Nah, kojong ini dibuat dari bahannya adalah dari daun pisang. Nah, kemudian daun pisang ini dililit sedemikian rupa. Nah, begini cara lilitannya, kemudian diisi semat. Nah, ini jadilah kojong. Kemudian dipotong. Nah, supaya berbentuk segitiga. Nah, inilah yang disebut dengan kojong yang berbentuk segitiga ini. Jadi kojong ini yang berbentuk segitiga adalah melambangkan dari Arde Chandra atau bulan. Ini disebut dengan Arde Chandra. Jadi kojongnya ini, bulatannya ini yang berbentuk segitiga. Jadi kalau segitiga ini juga diartikan adalah ada aksara suci, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa atau Ang Ung Mang. Inilah yang disebut dengan Arde Chandra. Arde Chandra itu adalah bulan sabit. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya uang kepeng. Jadi inilah uang kepeng. Nah, dalam pembuatan kuangen, jadi uang kepeng ini yang digunakan adalah 2 buah uang kepeng yang melambangkan daripada windu. Jadi uang kepeng ini adalah bulat, ini melambangkan windu. Windu ini disebut dengan dunia. Jadi windu adalah dunia. Nah, yang berbentuk bulat, kenapa ada 2 buah? Jadi mungkin kebanyakan saya lihat di masyarakat kalau membuat kuangen, jadi ini yang namanya kuangen, kadangkala uang kepengnya itu adalah 1. Dan ada juga saya jumpai di dalam masyarakat pembuatannya bukan hanya menggunakan uang kepeng, tapi ada juga menggunakan uang logam. Nah, kalau bisa alangkah baiknya kita cari uang kepeng. Dan jangan atau tidak boleh menggunakan uang kertas. Nah, itu. Nah, kenapa 2? Ini adalah melambangkan Ruwa Binede. Nah, Ruwa Binede itu adalah ada siang, ada malam, ada perilaku yang baik, ada juga perilaku yang buruk. Nah, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Itulah kegunaan daripada uang kepeng. Nah, kemudian selain daripada uang kepeng, ada yang namanya sampian cili. Nah, inilah bentuk daripada sampian cili yang berasal dari daun lontar. Nah, ini yang disebut dengan daun lontar. Kemudian daun lontar ini dirangkai sedemikian rupa, adalah ini sampian cili yang terbuat dari daun lontar. Dan ada juga menggunakan dari daun kelapa, jadi yang disebut dengan janur. Jadi sama cara pembuatannya sama. Jadi ini sampian cili. Kemudian sampian cili ini adalah melambangkan dari nada. Jadi nada itu adalah disebut dengan matahari. Nah, inilah sampian cili. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah sampean cili ada bahan selanjutnya adalah porosan. Nah, porosan itu adalah bahan-bahannya yang pertama adalah daun sirih.
Jadi menggunakan 2 buah daun sirih. Jadi inilah daun sirih. Daun sirih ini diisi dengan kapur. Nah, ini adalah kapur dan diisi. Ini cara pengisiannya adalah begini, diisi dengan kapur. Nah, ini 2 buah daun sirih yang diisi dengan kapur. Kemudian setelah diisi dengan kapur, diisi dengan buah pinang. Nah, ini adalah buah pinang yang ditaruh di sini. Jadi dua buah pinangnya ditaruh. Kemudian daun sirih ini ada yang tengadah, kemudian ada yang tertelungkup. Jadi beginilah caranya untuk membuat porosan silih asih. Nah, ini. Nah, kemudian dililit. Nah, ini atau digulung. Setelah digulung supaya tidak lepas, jadi diikat dengan benang. Ini bahannya adalah benang. Ya, diikat. Dan inilah yang disebut dengan porosan silih asih. Nah, kenapa diisi dengan apuh atau kapur? Kenapa diisi dengan buah pinang? Nah, itu sesuai dengan sastra. Jadi pinang ini lambang daripada Dewa Brahma. Ini yang namanya pinang adalah lambang Dewa Brahma karena ini adalah merah. Kemudian daun sirih ini adalah lambang daripada Dewa Wisnu. Nah, kemudian ada kapur ini atau apuh ini adalah lambang daripada Dewa Iswara atau Siwa. Jadi porosan silih asih ini adalah ada 3 dewanya, ada lambang daripada 3 dewa, itu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, kemudian ada daun atau pelawa. Nah, inilah daun atau pelawa yang digunakan. Ini adalah daun endongan, jadi upayakan kalau bisa itu adalah daun endongan atau daun suci yang semacam ini. Nah, ini yang akan dipakai atau ditaruh dalam pembuatan kuangen. Nah, kenapa daun? Jadi daun sepertinya itu adalah daun atau pelawa itu adalah lambang dari ketulus ikhlasan pikiran untuk memuja daripada Tuhan ini. Nah, kemudian ada bunga. Nah, inilah bunga yang dipakai dalam pembuatan kuangen. Jadi ini bunga yang sudah ditusuk dengan semat. Kemudian ini ada bunga jepun, kemudian ada bunga sandat. Kalau bisa adalah bunga yang harum-harum, mungkin bunga cempaka kalau ada. Nah, atau bunga-bunga yang berwarna-warni yang lain. Nah, ini ada bunga yang berwarna putih, ada yang bunga yang berwarna kuning. Nah, ini bunga Jepun. Inilah upayakan bunga yang segar dan bunga yang tidak dimakan ulat atau dimakan wereng. Nah, kenapa bunga yang dicari itu adalah bunga yang harum? Karena ini adalah mengharumkan nama Tuhan. Nah, sebab disebutkan juga di dalam lontar Aji Janantaka. Jadi disebutkan bahwasanya bunga ini adalah lambang daripada Ide Sang Hyang Widi atau Tuhan. Nah, lambang daripada Ide Sang Hyang Widi atau Tuhan, makanya bunga yang dipakai itu adalah bunga yang segar, tidak cacat, tidak dimakan ulat, tidak dicari di kuburan, dan tidak dicari atau bunga yang jatuh sendirian. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Nah, disebutkan di dalam lontar Agastya Parwa juga dijelaskan bunga dalam pelaksanaan upacara itu adalah bunga seperti apa yang saya katakan tadi, adalah tidak cacat karena dimakan ulat atau serangga yang lainnya. Kemudian bunga yang jatuh dengan sendirinya
tanpa dicari lewat ngotek itu istilahnya juga tidak dibenarkan. Jadi bunga yang dicari adalah bunga yang segar. Dan bunga dicari di dalam kuburan atau di kuburan itu juga tidak boleh. Nah, itulah cara penggunaan bunga. Kemudian bunga yang dipakai ada juga yang masih menjadi polemik di dalam masyarakat yang disebut dengan bunga gemitir. Jadi kadangkala ini bunga gemitir di dalam masyarakat masih banyak yang membicarakan tentang bunga gemitir. Bunga gemitir itu boleh dipakai dan boleh tidak dipakai. Ada kebanyakan masyarakat ada yang mengatakan bunga gemitir tidak boleh dipakai. Bunga gemitir ini adalah bunganya atau berasal dari darahnya Dewi Durga. Tetapi setelah mendapatkan penyupatan daripada Dewa Siwa, dinyatakan bahwasanya bunga gemitir itu bisa digunakan, tetapi bunga gemitir yang besar atau yang jempong. Jadi tidak boleh menggunakan bunga gemitir yang kecil. Dan juga bunga gemitir ini tidak boleh ditaruh di tirta atau dipakai memercikkan tirta, tidak boleh. Kenapa? Karena bunga gemitir ini dari segi kesehatan adalah mengandung racun. Tetapi dalam hal ini sudah dijelaskan bahwasanya bunga gemitir itu bisa dipakai dalam upacara. Nah, untuk itulah jadi langsung saya akan praktikan cara pembuatan daripada kuangen. Jadi ini adalah kojong daripada kuangen. Kemudian diisi dengan pelawe. Ini masukkan pelawenya. Ada masuk pelawenya, kemudian sampean cili. Ada sampean cili. Nah, mungkin ini agak kebesaran. Jadi sampean cili. Nah, lalu setelah sampean cili dimasukkan porosan silase. Setelah porosan silase lalu diisi dengan bunga. Di bunga ini diatur supaya kelihatan seni menaruhnya, yaitu diatur sedemikian rupa. Nah, ini ada bunga sandat, kemudian ada bunga cempaka, sangat bagus dipergunakan juga bunga cempaka, bunga sandat. Kemudian ditaruh juga bunga yang merah lagi supaya kelihatannya agak ramai. Nah, setelah ditaruh begitu, cara pengisian bunga kemudian diisi dengan uang kepeng. Kalau bisa uang kepeng ini mungkin dijepit sedikit dengan daun lontar supaya tidak mudah masuk ke dalam. Kedua, nah udah itu dimasukkan ke dalam kojong, nah sehingga menyerupai semacam ini. Nah, inilah sebuah kuangen. Jadi inilah kuangen yang mungkin agak kebesaran ya. Nah, itulah cara pemakaian daripada bahan-bahan yang saya sudah perkenalkan tadi, yang mana ini adalah kuangen, jadi melambangkan daripada dewa atau keutamaan daripada dewa, dan juga melambangkan aksara suci daripada dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian ini sampean cilinya setelah saya katakan tadi itu adalah lambang daripada nada atau matahari. Kemudian ini adalah lambang daripada kojongnya, ini adalah Harde Chandra atau bulan. Kemudian ini uang kepengnya adalah lambang daripada
Windu atau dunia. Inilah lambang daripada Kuangen. Kemudian aksara suci daripada Tuhan, mungkin saya gambarkan sedikit. Ini ada Ongkara. Ini hampir mirip. Jadi Ongkara, ini adalah nada, itu adalah lambang matahari. Kemudian ini ada Arde Chandranya yang lengkung, lambang daripada bulan. Kemudian ini adalah lambang Windu, adalah dunia. Jadi ketiga aksara suci ini, termasuk juga Kuangen, inilah merupakan simbol daripada kehidupan. Kalau sudah ada aksara suci Ang Ung Mang, kemudian ada Porosan Seleasih, ada yang tengada, ada yang terlungkup, itu adalah melambangkan suatu kehidupan. Itulah gambaran sedikit tentang Kuangen. Jadi kurang lebihnya saya sampaikan. Saya mohon maaf karena tidak luput saya ini adalah termasuk banyak kekurangan-kekurangannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.